Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan kita di salah satu tempat dari tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain di dalamnya dibacakan kitabullah, dibacakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka di dalamnya yatluna kitaballah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah, wa ghashiyatuhum rahmah, dan mereka diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka sembari mendoakan kepada kita semua insyaallah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji-muji orang yang menuntut ilmu agama di hadapan para makhluknya yang paling mulia, yaitu para malaikat. Ikhwani fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu kita renungi kembali juga, setiap apa yang kita lakukan maka hendaklah semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata di dalam masalah ibadah saja, akan tetapi segala hal, baik itu yang sifatnya ibadah ataupun sifatnya perkara duniawi, maka hendaklah kita jadikan itu wasilah di dalam rangka kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita atau saya, ya, kita fokus untuk ikhlas di dalam ibadah. Fokus ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perkara lainnya dari perkara-perkara dunia lupa untuk kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan dari kehidupan dunia wa zinataha, dan segala perhiasan yang ada di dalamnya, hanya dunia saja. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka saya akan kami sempurnakan, ya, semua pekerjaannya tadi yang untuk dunia tersebut, ya,
wa hum fiha la yubkhasun. Akan tetapi mereka tidak akan dirugikan sedikit pun juga. Ya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar. Dan tidaklah balasan mereka nanti di akhirat kecuali hanya neraka saja. Wa habita ma sana'u, dan akan hapus semua segala amalan yang telah dia kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Akhwani fillah, habanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu para ulama membagi kesyirikan juga termasuk di dalamnya, selain syirik di dalam berdoa, ya, di dalam tawakal, di dalam masalah-masalah ubudiyah juga ada kesyirikan, yaitu kesyirikan ketundukan dia kepada dunia. Jadi ikhwani fillah, habanallahu wa iyyakum jami'an, saya menasihati untuk diri saya sendiri dan kepada antum sekalian, hendaklah semua yang kita lakukan di luar perkara ibadah kita jadikan niatnya karena Allah, maka niscaya itu juga akan menjadi suatu yang akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fillah, habanallahu wa iyyakum jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang ambisinya hanya dunia saja, farakallahu alaihi amrah, maka Allah akan memecah belah urusan mereka, akan membuat urusan mereka menjadi susah, ya. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ja'ala baina ainaihi faqrah." Dan akan menjadikan di antara kedua pandangannya itu hanya kefakiran saja, selalu merasa kurang, tidak pernah puas. Kemudian kata Nabi SAW, walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah, dan tidaklah datang dari dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya saja, ya, tidak ada keberkahan. Ini barang siapa yang menjadikan dunia ya dunia, tetapi dia tidak menjadikan wasilah sebagai ibadahnya, yaitu karena akhiratnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya, wa man kanatil akhirati niyatahu, ya, wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang menjadikan niatnya untuk akhirat, maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a lahu amrahu, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan urusannya. Yang urusannya tadinya sulit, susah, terpencar, tercerai-berai, akan tetapi Allah menjadikannya itu dikumpulkan menjadi mudah, menjadi ringan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Jadi selalu merasa cukup, selalu merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina'un nafsi. Bukanlah kekayaan sesungguhnya itu adalah pada banyaknya harta, tidak, ya. Betapa banyak orang yang sudah kaya tetapi dia merasa kurang, selalu mengumpulkan kekayaannya. Alhaakumut takasur, ya. Celakalah orang yang dia suka mengumpulkan hartanya karena kurang. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia nanti masuk ke dalam liang lahatnya, ke dalam kuburannya, ya. Jadi kekayaan yang sesungguhnya adalah diberikan kekayaan di dalam hatinya, yaitu rasa kecukupan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma atathu minad dunya wa ma atathu dunya illa wahya raghimah, dan tidaklah dunia itu datang kecuali dalam keadaan tunduk kepada orang tersebut. Jadi ikhwani fillah, habanallahu wa iyyakum jami'an, masyaallah, kalau kita meniatkan semua, ya, amalan dunia kita yang bukan ibadah secara khusus, ya, itu kita jadikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk di dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan membantu, ya, kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan olehnya. Dan bahkan dunia itu akan datang kepada kita dalam keadaan tunduk, ya. Ikhwani fillah, habanallahu wa iyyakum jami'an. Bahkan salah seorang sahabat pernah mengatakan, kalau enggak salah Abdullah bin Mas'ud, ya,
Wa kam min amalin saghirin ya tukabbiruhu niyyah. Sungguh betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil tetapi menjadi besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena masalah niat ya. Dia menjadikan niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala untuk akhiratnya ya. Dan kata beliau radhiyallahu anhu, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan sungguh betapa banyak amalan yang besar kelihatannya akan tetapi menjadi kecil, menjadi sangat kecil nilai pahalanya, menjadi sangat ringan dikarenakan niatnya juga. Maka mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki niat kita, baik di dalam urusan ibadah maupun yang di luar ibadah. Kita bekerja mencari nafkah, kita niatkan ya, itu dalam rangka ibadah. Kita mencari nafkah untuk keluarga kita, kita berbisnis, berniaga, ya, jualan, itu kita niatkan semuanya dunia akan tetapi untuk akhirat. Sebagaimana kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu niyatahu. Siapa yang menjadikan akhiratnya sebagai niatnya, ya, tujuannya, baik di dalam masalah urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan akhirat, di dalam urusan ibadah. Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Itu sebagai mukaddimah bagi kita semua untuk kita terus memperbaiki niat ya, dan terutama di dalam ibadah kita dan juga di luar ibadah, itu dalam urusan dunia juga. Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita Al-Mu'taqad As-Sahih. Ada kitabnya? Ya. Al-Mu'taqad As-Sahih fi ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan memasuki bab tentang keyakinan yang benar, akidah yang sahih, yang lurus di dalam masalah ahlul bait ya, di dalam masalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam masalah menyikapi ahlul bait maka terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang tafrid ya, yang mereka meremehkan, dan ada juga yang ifrat, yang berlebih-lebihan. Yang meremehkan adalah orang-orang nawasib atau orang-orang khawarij ya. Mereka meremehkan ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib ya, itu mereka kafir-kafirkan. Dan orang yang ifrat, yang berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, memuliakan, itu seperti orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, yang menjadikan standar agama ini berdasarkan dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak menerima riwayat-riwayat dari selain jalur mereka. Bahkan mereka menganggap seluruh sahabat itu kafir semuanya kecuali hanya 3 orang saja. Lalu bagaimana mungkin hadis itu bisa diterima kalau orang tersebut kafir ya? Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa min aqaidi ahli sunnati wal jamaah, dan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, mahabbatu ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka mencintai ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu fadlihim wa syarafihim, dan juga untuk mengetahui keutamaan mereka dan kemuliaan mereka. Amalan bi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka kita mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul ghadiri khummin, yaitu pada hari atau pada waktu Ghadir Khum ya. Ini nanti ada ceritanya. Jadi sikap ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka pertengahan di antara al-ifrat wat tafrid, di antara orang yang dia berlebih-lebihan memuji ya, mengagungkan, dan di antara orang yang tafrid, yang meremehkan, antara khawarij dan rafidah syiah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga wajib mencintai ahlul bait ya. Kemudian kita juga mengetahui ya, keutamaan mereka, kemuliaan mereka, itu dalam rangka kita mengamalkan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pulang ya, dan di saat safar mereka berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan Khum ya.
Dan di situ ada, makanya disebut ghadir khum. Ghadir itu artinya sisa air, ya. Jadi kalau ada genangan air maka disebut ghadir. Dan khum itu nama tempat, ya, bainal Makkah wal Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Jadi Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada para sahabat, ya, di tempat tersebut, maka sering kita dengar namanya ghadir khum, atau kalau bahasa Indonesianya gadir kum, ya. Ikhwani fillah habanillah wa iyyakum jami'an. Haitsu hamidallaha wa asna alaihi wa wa'adha wa dzakkara. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kemudian beliau juga memberikan mau'izah, pelajaran yang baik, memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada para sahabat, wa dzakkara, dan memberikan peringatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ba'du, ala ayuhan nas fa innama ana basharun yushiku an ya'ti rasul rabbi fa ujib. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia, ya, manusia biasa. Yushiku an ya'ti rasul rabbi, yang mana hampir saja datang kepadaku rasul rabbi. Apa yang disebut dengan rasul rabbi? Yaitu adalah malakul maut, ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sudah di akhir hayatnya, ya. Jadi akan datang kepada beliau yaitu malakul maut fa ujib, dan aku memenuhinya. Kemudian beliau mengatakan, wa ana tarikun fikum siqlain, dan aku akan tinggalkan kepada kalian siqlain, ya. Apa yang dimaksud dengan siqlain? Para ulama menjelaskan siqlain itu dikarenakan siqal itu artinya berat, ya. Baik itu karena zatnya tersebut, ya, yang berat, karena keagungannya, kemuliaannya, ataupun karena mengamalkannya, ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kalian, kita semua, siqlain, dua perkara yang sangat berat, baik itu zatnya maupun juga kita mengamalkannya. Nabi SAW mengatakan, awwaluhuma kitabullah, yang pertama itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Fihil huda wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi, ambillah oleh kalian kitab Allah dan berpegang teguhlah dengannya. Ikhwani fillah habanillah wa iyyakum jami'an. Jadi yang pertama yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ditinggalkan beliau untuk kita berpegang teguh di dalamnya adalah yang pertama, yaitu kitab Allah, yang di dalamnya terdapat al-huda, petunjuk, hidayah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fih, ya, hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab, yaitu Al-Qur'an, ya, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala juga, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, hidayah kepada sesuatu yang lebih lurus. Jadi kalau kita mau jalan hidup kita lurus, ya, di atas jalan yang benar, maka hendaklah kita berpegang teguh dengan kitab Allah. Wan nur, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah habanillah wa iyyakum jami'an. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man tamassaka bihi wa akhadha bihi, ya, fakana 'alal huda. Barang siapa yang dia berpegang teguh, yang dia mengambil Al-Qur'an tersebut dan berpegang teguh dengannya, maka sungguh dia berada di atas petunjuk. Wa man akhta'ahu fadalla, ya. Dan barang siapa yang dia akhta'ahu, yang tidak mau berpegang teguh dengannya, maka sungguh dia akan tersesat. Jadi itu yang keberapa? Yang pertama, wasiat Nabi. Anjuran kita, kewajiban untuk kita untuk berpegang teguh dengan kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Fahassa 'ala kitabillahi wa raghaba fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ya, memotivasi kita untuk berpegang teguh, yaitu di atas kitabullah, wa raghaba fihi, dan untuk targhib, ya, untuk kita mencintainya, untuk kita berpegang teguh dengannya.
Summa qala, dan kemudian Nabi SAW mengatakan yang kedua, wa ahlu baiti, yaitu adalah ahlul baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi mengatakannya dengan 3 kali. Aku peringatkan kalian dengan keluargaku sampai 3 kali. Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Dan hadis ini juga digunakan oleh orang-orang Syiah ya, untuk membenarkan akidah mereka, untuk membenarkan faham sesat mereka ya. Jadi menjadikan Al-Qur'an dan Ahlul Bait itu sebagai jalan keselamatan ya. Padahal ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, telah aku tinggalkan kepada kalian ya, 2 perkara yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, maka tidak akan mungkin kalian akan tersesat selama-lamanya. Kemudian beliau menyebutkan yaitu kitabullah wa sunnati, dan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Syiah dia tidak mau mengambil sunnah ya yang bukan berasal dari Ahlul Bait ya. Jadi makanya riwayat hadisnya berbeda. Kalau kita ada Bukhari, Muslim ya, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain sebagainya, dan mereka tidak mengambil hal tersebut ya. Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Sekarang kita ingin membahas pengertian daripada Ahlul Bait ya. Siapa yang disebut dengan Ahlul Bait itu ya? Apakah seperti yang disebutkan oleh orang-orang Syiah ya? Jadi Ahlul Bait itu adalah secara umum artinya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi nanti ini kita jelaskan dulu. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di tafsirnya, wala nunkirul wasiyata bi ahlil bait, dan kita tidak mengingkari, kita tidak boleh mengingkari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahlul bait ya. Bukan berarti kita tidak setuju dengan wasiat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sampai 3 kali ya tentang ahlul baitnya, udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian ya tentang ahlul baitku, keluargaku, sampai 3 kali. Dan kita tidak boleh mengingkarinya karena hadisnya adalah hadis yang sahih. Wal amra bil ihsani ilaihim, dan kita juga melaksanakan ya, berbuat kebaikan kepada ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ihtiramihim, memuliakan mereka, wa ikramihim, fa innahum min dzurriyyatin tahiratin, karena sesungguhnya mereka berasal dari keturunan yang suci ya. Min asrafi baitin wujida ala wajhil ard ya, yang berasal dari keluarga yang paling mulia yang ada di seluruh permukaan bumi. Fakhran wa hasaban wa nasaban, baik dari segi kemuliaan, kehormatan maupun dari segi nasab mereka. Jadi ini harus kita yakini ya. Jadi ahlul bait itu memiliki keistimewaan ya. Akan tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh menolak daripada selain ahlul bait seperti orang Syiah ya. Wala siyama idza kana muttabi'ina li sunnatin nabawiyyah, terutama apabila mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang jelas ya. Kama kana alaihi salafuhum, sebagaimana para pendahulu mereka. Kal Abbas wa banihi ya, seperti Abbas dan kedua anaknya Abdullah bin Abbas ya. Wa Ali wa ahli baitihi, dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Wa dzurriyyatihi, dan keluarganya radhiyallahu anhum ajmain ya, dan seluruh keturunannya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Jadi ahlul bait itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Para ulama menjelaskan ahlul bait yang berada ada apa namanya dari segi keluarga itu ada 4 ya, dan mereka semua berasal dari Bani Hashim ya. Ke bawahnya adalah Abdul Muttalib ya.
Kemudian yang paling bawahnya adalah dari keluarga Ali, ya. Jadi keluarganya Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali Ja'far, ya, keluarganya Ja'far, kemudian keluarganya Aqil, kemudian yang terakhir keluarganya Abbas, ya. Jadi ini ahlul bait. Kemudian nanti ada pertanyaan, apakah istri Nabi SAW termasuk ahlul bait atau tidak? Ya. Jadi secara asal tadi siapa ahlul bait? Ya, jadi kalau dari atas itu dari Bani Hashim. Ya, Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Ya, jadi Hashim Abdul Muttalib ke bawah, ya, sampai nanti ketemu dari Abdul Muttalib itu keluarga-keluarga, ya. Jadi nanti ada Ali, kemudian ada keluarganya Ali, keluarganya Ali bin Abi Thalib sampai ke bawah seterusnya. Kemudian nanti dari keluarganya Ja'far, dari keluarganya Aqil, kemudian dari keluarganya Abbas. Ya, maka itu disebut dengan ahlul bait. Jadi Hasan Husain itu anaknya Ali bin Abi Thalib, maka dia termasuk ahlul bait. Ya. Kemudian apakah istri Nabi SAW termasuk ahlul bait? Ya, maka di sini disebutkan oleh Syekh, wa min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam azwajuhu. Dan di antara ahlul bait, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ahlul bait itu adalah istri-istrinya. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti liyutahhirakum tathira, ya, wa yutahhirakum tathira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah, ya, wanita-wanita itu tetap di dalam rumahnya. Wala tabarrajna, dan janganlah dia bertabarruj, ya, berhias, ya, dengan tabarrujal jahiliyatil ula, dengan tabarrujnya seperti orang jahiliyah yang dahulu, ya, maksudnya orang-orang kafir. Wa aqimna salata, tegakkanlah salat, wa atina zakata, dan tunaikanlah zakat, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah hanya menginginkan, ya, untuk menghilangkan kotoran, ya, yang ada pada kalian semuanya ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan dengan sebenar-benarnya, dengan sebersih-bersihnya. Jadi di sini bagaimana istidlal, ya, bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul bait adalah Allah mengatakan di pertama, ya, di ayat yang awal, waqarna fi buyutikunna, ya, Allah memerintahkan kepada wanita-wanita, maksudnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tetap di rumah-rumah mereka dan tidak berhias dengan berhiasnya seperti orang jahiliyah, dan disuruh menegakkan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan, menghapus kekotoran pada diri kalian ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya, ya. Jadi khitabnya kepada siapa ini? Kepada istri Nabi. Dan Allah mengatakan innama yuridullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan yuzhiba ankum, untuk menghilangkan dari kalian ar-rijsa, kekotoran, ya, wa yutahhirakum tathira. Ya, di sini Allah dia mengatakan kepada istri-istri Nabi bahwasanya mereka termasuk ke dalam golongan ahlul bait, ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, dan ingatlah apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah, ya, min ayatillahi wal hikmah, dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu latifan, maha halus, maha lembut, dan juga khabira, dan maha mengetahui. Ikhwani fillah, habanallahu wa iyyakum jami'an. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsirnya, hadhil ayah nassun fi dukhuli azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahlil bait, ya. Jadi ayat ini, ya, merupakan nas yang jelas, yang terang, ya, masuknya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam ahlul bait, ya. Jadi istri Nabi termasuk ke dalam
yaitu Ahlul Bait. Ya. Di dalam ayat ini, li'annahunna sababun nuzulil ayah, dikarenakan karena mereka lah ayat ini turun, ya. Jadi mukhatabnya, ya, yang diajak bicara tentang siapanya adalah tentang istri Nabi, ya. Hendaklah kalian istri-istri Nabi tetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian itu berhias dengan berhiasnya seperti orang jahiliyah, ya. Kemudian tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Maka ini berisi tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan sebab daripada turunnya ayat tersebut yaitu karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababun nuzulil ayah dakhilan fihi qaulan wahidan, dan sebab turunnya ayat itu masuk di dalam ucapan tersebut, ya. Jadi karena sebabnya adalah mereka, maka mereka juga termasuk di dalam firman Allah tadi, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, ya. Meskipun khitabnya adalah kum, kalian semua, tetapi karena di awalnya adalah kepada istri Nabi, kemudian di akhirnya juga wazkurna mayutla alaikum, ya. Wazkurna mayutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, ya. Jadi khitabnya adalah disebabkan ayat tersebut turun karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cakupan kata Ahlul Bait itu berlaku juga kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirih, ya. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya itu merupakan nas yang paling jelas. Karena orang-orang Syiah mengeluarkan istri-istri Nabi dari Ahlul Bait. Ya, jadi mereka sangat tidak memuliakannya. Aisyah itu di neraka kata mereka, ya. Istri-istri Nabi itu bukan Ahlul Bait, ya. Aisyah itu yang paling mereka benci, mengatakan Aisyah finnar. Aisyah itu di neraka. Padahal Aisyah itu adalah istrinya yang paling beliau cintai, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala fi hadhihi al-ayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan masuk juga di dalam ayat tersebut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, itu termasuk ke dalam Ahlul Bait. Wa Fatimah bintu Rasulillah, dan Fatimah, ya, binti Rasulillah, anak perempuannya Rasul. Wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajmain, semoga Allah meridai mereka semuanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya dari hadis Aisyah, ya, Masya Allah. Jadi yang meriwayatkan Aisyah, tetapi Aisyah dikafirkan, Masya Allah, ya. Radhiyallahu anha, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumahnya, ya, di pagi hari. Wa alaihi mirdun murahhalun min sya'rin aswada, dan beliau ketika itu mengenakan yaitu pakaian berbulu, ya, ya, yang bulu-bulunya itu mungkin seperti baju yang berbulu itu ya, tapi bulunya berwarna hitam, bulu domba gitu, ya. Faja'al Hasan bin Ali fa'adkhalahu, maka kemudian datanglah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka kemudian Nabi memerintahkan dia untuk masuk ke dalam rumah, ya. Jadi Nabi keluar, kemudian menjumpai Hasan, disuruh masuk ke dalam rumahnya. Summa ja'al Husain fadakhala ma'ah, kemudian datang lagi Husain, dan akhirnya mereka berdua masuk ke dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa ja'at Fatimah, kemudian Fatimah datang, anak beliau, kemudian juga masuk ke dalam rumah. Summa ja'a Ali ibni Abi Thalib, dan kemudian datang Ali bin Abi Thalib, maka dia juga memerintahkan untuk masuk ke dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, innama, sembari mengucapkan ayat tadi, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, untuk menghilangkan kotoran, ya, yang ada pada diri kalian, wa yutahhirakum tathira, dan untuk mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ya, jadi Ali, Hasan, Husain, Fatimah, ya, mereka masuk, kemudian Rasul mengucapkan ayat yang tadi kita sebutkan. Ya, meskipun sebab turunnya apa? Karena istri Nabi, ya. Jadi termasuk keluarga Ahlul Bait adalah yang memang dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang awal tadi, yang Ghadir Khum, itu diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, ya.
Kemudian Hasan atau Husain yang ketika itu masih kecil, ya, dia tidak tahu ya kejadian tersebut fil Ghadir Khum, maka kemudian dia bertanya, apakah termasuk nisa'uhu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahlul bait? Maka kemudian Zaid bin Arqam yang meriwayatkan hadis tadi mengatakan apa? Iya. Nisa'uhu min ahlil bait. Bahkan ya. Bahkan kemudian disebutkan siapa? Alu Aliyin, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bahkan bukan hanya istri Nabi, tetapi juga keluarganya Ali bin Abi Thalib, wa alu Abbas, keluarganya Abbas, wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far, wa alu Aqil, dan keluarganya Aqil. Semuanya itu adalah ahlul bait. Jadi Masya Allah, kalau kita lihat justru malah sebaliknya ya. Jadi Husain bertanya atau Hasan bertanya, apakah istri Nabi termasuk ahlul bait? Iya, istri beliau termasuk ahlul bait. Bahkan bukan hanya istri, tetapi siapa aja? Keluarganya Ali, keluarganya Ja'far, keluarganya Aqil, keluarganya Abbas, ya. Masya Allah. Tetapi orang-orang Syiah menolaknya. Ya, bahkan mereka menjadikan dalil ya dalam peristiwa Ghadir Khum itu sebagai sebagai petunjuk ya, bahwasanya semua dari kekhalifahan itu harus berasal dari siapa? Dari ahlul bait. Ya. Makanya ini azan dulu ya, Pak ya. Monggo. Insyaallah sedikit lagi. Ya, kita lanjutkan sampai di mana tadi? Sampai di mana, Pak? Tentang ya ahlul bait ya. Ya, di dalam hadis yang tadi kita sebutkan Ghadir Khum, jadi Syiah
itu menjadikan alasan bahwasanya tidak cukup seseorang berpegang teguh dengan kitabullah, tetapi juga harus dengan ahlul bait. Makanya semua riwayat hadis mereka harus berasal dari ahlul bait, ya. Padahal Nabi SAW itu bersabda tidak hanya di depan ahlul bait, banyak sekali para sahabat yang hidup ketika itu, ya. Dan mereka menjadikan sebab ya bahwasanya Ghadir Khum ini menjadi indikasi. Jadi pergantian khalifah harusnya itu diambil alih oleh ahlul bait, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan mereka juga berdalil dengan hadis yang lain, man kuntu maulahu fa aliyun maulah, ya. Barang siapa yang Ali, yang aku adalah walinya, maka Ali itu adalah juga walinya, ya. Maksudnya adalah ini kata mereka menjadi indikasi wali di situ adalah khalifah, ya. Padahal para ulama menjelaskan wali itu banyak sekali maknanya. Di antaranya adalah nasir, yang menolong, ya, wali. Kemudian juga bisa diartikan wali itu adalah al-muhib, orang yang mencintai, yang dicintai. Bisa juga maknanya adalah wali itu adalah waliul amr misalnya, yang memegang urusan. Seperti nikah ada walinya, pemerintah itu waliul amr. Tetapi kenapa Syiah menjadikan kata wali, maulah itu diartikan oleh mereka sebagai khalifah, ya. Jadi mereka menjadikan hadis tersebut yang dikaitkan dengan hadis Ghadir Khum, ya. Dan mereka sangat benci sekali dengan para sahabat, apalagi Abu Bakar dan Umar, karena mereka meyakini mereka berdua itu telah merampas kekhalifahan yang harusnya diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka rampas. Jadi seakan-akan kita ini dibuat kalau kita mencintai sahabat maka kita memusuhi keluarga Rasul, ahlul bait. Kalau orang mencintai keluarga Rasul, ahlul bait, maka dia membenci sahabat, ya. Dibuat seakan-akan seperti itu. Padahal antara sahabat dan ahlul bait mereka semua itu adalah satu kesatuan, ya. Akan tetapi yang membuat perpecahan adalah orang-orang Syiah itu sendiri, ya. Jadi antara para sahabat baik yang ahlul bait maupun yang tidak, mereka semua pada hakikatnya adalah dalam satu kesatuan, ya. Kita melihat bagaimana, ya, Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, wallahi walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Muhammadin, ya. Dan sungguh keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, ahabbu an asila min qarabati. Sungguh saya lebih suka untuk menyambung silaturahim dengan keluarganya beliau sallallahu alaihi wasallam ketimbang keluargaku sendiri, ya. Jadi kita melihat bagaimana Abu Bakar ini memuliakan ahlul bait, bagaimana mereka menghormatinya, menjaganya, ya. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengatakan, warkubu ali baiti Muhammadin. Maksudnya adalah ihfazu, ya, jagalah mereka, ra'au, ya, rawatlah mereka ahlul bait, ya. Akan tetapi orang-orang Syiah menganggap Abu Bakar itu sebagai seseorang yang merampas, yang membenci ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hakikatnya tidak, mereka saling mencintai, mereka saling mendukung, saling bekerja sama, ya. Akan tetapi orang-orang Syiah membuat makar sehingga dikesankan kalau kita mencintai sahabat maka kita akan membenci ahlul bait. Kalau seseorang mencintai ahlul bait maka dia pasti membenci sahabat. Padahal tidak. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, radhiyallahu anhum wardu'an. Semua, ya, sahabat baik itu dari ahlul bait maupun tidak, maka semuanya adalah Allah meridai mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, mereka masuk ke dalam surga. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semuanya. Ikhwani fillah habanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi ahlus sunnah wal jamaah sekali lagi adalah mereka yang pertengahan. Sebagaimana di dalam kaidah disebutkan khairul umur awsatuha. Perkara yang paling baik itu yang pertengahan. Dan di dalam masalah akidah juga ahlus sunnah itu pertengahan. Bainal ifrat wa tafrid, ya,
di antara yang berlebih-lebihan ya, memuliakan sampai mengangkat derajat ahlul bait itu setinggi-tingginya, dan ada juga yang ahlul jafaf yang merendahkan ya, ahlul tafrid yang mereka menghinakan sehina-hinanya ahlul bait. Adapun ahlus sunnah adalah mencintai mereka, memuliakan mereka sesuai dengan kadarnya. Ikhwani fillah habaniyallahu wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada satu atau dua pertanyaan yang kurang difahami, falyatafaddal masykura. Ya, ada? Bismillah. Fadhal. Saya mau tanya tentang ahlul bait. Itu kalau misalnya baik-baik yang dari turunan itu, apakah itu termasuk ahlul bait yang harus dicintai atau bagaimana? Bagaimana menyikapi mereka? Ya. Jadi kalau memang benar dia adalah ahlul bait, maka wajib sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara ijmal, secara umum adalah kita memuliakan mereka, menghormati mereka, menjaga mereka, menyayangi mereka, ya. Dan itu harus dipastikan, ya. Karena banyak yang mengaku ahlul bait, ya, keluarga Nabi, Habib-habib, tapi ternyata bukan termasuk di dalamnya. Hanya menginginkan keuntungan dunia semata, dan itu ada ternyata, bukan suatu yang hoax ya. Jadi saya dapat kabar di Kalimantan tuh banyak sekali Habib-habib ya. Jadi mereka yang penting muka Arab, pakai jubah, pakai imamah, ngaku Habib, dan yang datang itu selalu memberikan uang karena untuk mendapat barokah. Jadi jualannya adalah barokah karena dia adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau tujuannya karena itu dan mereka juga bukan ahlul bait sesungguhnya, maka ya tidak perlu kita jauhi, bahkan kita wajib untuk memperingatkan umat dari ya yang mereka lakukan, ya, kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Kalau itu dia benar termasuk habaib ya, ahlul baitnya Nabi SAW, dan terlebih lagi mereka istiqomah di atas sunnah, sebagaimana kata beliau, muttabi'ina li sunnati an-nabawiyyati sahihatil wadihatil jaliyah, ya, yang jelas mereka istiqomah di atas sunnah Nabi SAW yang sahih, berjalan di atas jalannya, maka ini wajib untuk kita ikram ya, kita muliakan, kita hormati, kita jaga mereka. Tetapi kalau habib-habib yang palsu, ya kita berlepas diri dari mereka semua. Bahkan wajib untuk kita ingkari dan kita peringatkan dari kebohongan-kebohongannya. Ya, Allah taala a'lam. Ada yang lain? Ya. Bagaimana membedakan memuliakan sahabat dengan ahlul bait? Ya. Bagaimana cara memuliakannya? Ya. Secara umum sebagaimana kata Nabi, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, ya. Dan ini merupakan wasiat khusus Nabi ya sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul baitnya untuk kita jaga. Jadi kalau kita bandingkan dengan para sahabat, untuk kita bersikap, untuk kita muliakan, ya kita mengikuti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan berarti pula ya kita memuliakan mereka kemudian kita menghinakan yang lainnya, tidak ya. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kalau dia ahlul bait dan dia bertakwa, ini nurun ala nur, keutamaan di atas keutamaan. Tapi kalau dia sama-sama ya, maka kita memuliakan ahlul bait. Bahkan Abu Bakar tadi mengatakan kharru ya, atau urkubu ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah mereka. Dan ini adalah salah seorang sahabat yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintahkan untuk kita semua ya, untuk sahabat-sahabat yang lainnya, untuk memuliakan ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, tetap inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yaitu adalah sesuai dengan derajat takwanya. Kalau dia ahlul bait tetapi dia tidak bertakwa, ya maka ya tidak seperti yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak ada lagi? Cukup? Fadhal.
Surat Al-Ahzab ayat 33 kayaknya. Ya, nanti dicek ya. Jadi itu dalil yang sangat tegas. Karena orang-orang Syiah tidak mengakui ya istri Nabi sebagai ahlul bait. Padahal istri Nabi itu yang paling mengetahui tentang Nabi tersebut, yang paling memuliakan, yang paling menjamu, yang paling tahu kehidupan sehari-harinya, tetapi dikeluarkan sama mereka. Dan bahkan Aisyah ya, yang paling dicintai oleh Rasul ya. Jadi istrinya yang paling dicintai atau wanita yang paling dicintainya dari wanita itu adalah Aisyah. Dan lelaki yang paling dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah abinya, yaitu Abu Bakar. Tetapi dua-duanya dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Bahkan mengatakan ya Abu Bakar dan Umar termasuk dua taghut. Taghutnya Mekah, taghutnya Quraisy. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Cukup? Ya, cukup ya. Enggak ada lagi ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, dan juga seperti yang di awal mukaddimah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan setiap ya, baik itu amalan yang memang itu ibadah maupun selain ibadah ya, yang kelihatannya sepele. Ya mungkin urusan dunia kita, bisnis kita, pertemanan kita, itu kita lupa. Hendaknya kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.